Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali aplikasi kita kemarin. Nah, kemarin kita sudah sampai pada halaman login ini ya. Jadi halaman login ini tampilannya sudah kita percantik dengan template dari Stisla ini ya. Anda bisa cari saja di Google untuk template Stisla ini. Nah, kemarin jika kita inputkan di sini email yang salah dan password yang salah, maka pada saat login ia akan menampilkan sebuah pesan, yaitu di mana antara email dengan password ini tidak cocok ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Jika kita gunakan email yang benar, maka dia akan masuk ke halaman dashboard. Kita coba saja. Nah, di sini passwordnya ialah tes123 dan emailnya tes@tes.com, dan ini email yang benar kemarin ya. Coba kita login. Nah, dia menuju ke halaman dashboard. Di sini halamannya belum kita buatkan. Maka sekarang kita akan membuatkan, yaitu halaman dashboard ini ya. Oke, kita buat terlebih dahulu halaman dashboardnya. Di sini kita menuju ke root web ini ya, dimana di sini kita akan membuat root dashboard. Kita buat saja root dashboardnya seperti ini. Nah, di sini kita ganti saja dengan dashboard controller ya. Jika kita menggunakan dashboard controller ini, maka kita buat dulu dashboard controllernya ya. Nah, di sini terlihat merah ya, karena dashboard. Nah, di sini terlihat merah ya karena dashboard controllernya belum kita buat. Ini kita beri komentar dulu, kemudian kita buka terminal agar kita dapat membuatkan dashboard controllernya. Oke, kita buat dashboard controller. Oke, dashboard controllernya sudah kita buat. Ini kita buka kembali komentarnya, kita buka kembali. Lalu di sini masih error karena di atas belum kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan controller dashboardnya ya. Maka ini sudah tidak merah lagi seharusnya ya. Jika merah ini juga harus diberi tanda petik nih. Oke, dashboard controller sekarang sudah bisa kita pakai. Sekarang kita menuju ke dashboard controller atau file dashboardnya. Di sini tekan saja Ctrl P.
dashboard controller. Nah, pada dashboard ini kita buatkan sebuah function. Di sini public dulu ya, public, kemudian function. Ini ke info saja ya. Kemudian ia akan kemudian ia akan menuju atau membuka file yang kita buat terlebih dahulu, dashboard. Ini foldernya, kemudian dengan nama file yaitu index. Nah, di sini kita buatkan file indeksnya di dalam folder view. Kita buat nama foldernya dashboard. Kemudian nama filenya ialah index ya. Jadi index.let.php seperti ini. Oh ya teman-teman, karena kita tadi menggunakan function invoke di sini ya, dimana function invoke ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat objek tindakan yang dapat dijalankan sebagai controller tanpa harus menentukan metode spesifik, misalnya seperti index, show, update, delete, atau yang lainnya, misalnya juga function dashboard. Maka di bagian root ini dashboard controller class-nya ya, ini menuju ke function dashboard. Jadi karena kita menggunakan invoke tadinya ya, jadi ini kita tiadakan saja. Jadi cukup seperti ini saja ya. Nah, dengan begini dia akan menuju ke dashboard controller dengan function invoke. Kemudian akan mengembalikan sebuah tampilan yang ada di dalam folder dashboard dan file yang bernama index ya. Nah, ini file indexnya masih kosong, nanti kita isi dengan template Tisla tadi ya. Kita lihat dulu dashboardnya apakah sudah bisa jalan. Nah, ini /dashboard, coba kita reload kembali, maka dia menuju ke halaman kosong. Baik, ini kita akan isi dengan template Tisla ya. Kita coba di sini kita pastekan template dashboard Tisla ya. Kita lihat kembali. Oke, di sini terlihat error ya. Di sini dia memerlukan variabel type menu. Baik, kita lihat di scriptnya. Nah, di situ tadi ya, karena dia memerlukan sebuah ini variabel yang bernama type menu tadi, jadi kita akan berikan variabel type menu tersebut. Kita buat menggunakan array type menu yang isinya dashboard. Oke, kita lihat kembali apakah sudah beres. Nah, maka tampilan dashboard dari template Tisla ini ya sudah tampil. Oke, selanjutnya kita akan membuat
fitur register atau pendaftaran pengguna ya teman-teman. Kita tambahkan dulu di sini, kita nantinya akan menggunakan register controller ya. Jadi kita buat terlebih dahulu register controller. Baik, kita buka dulu terminal dan ketikkan saja di sini PHP Artisan Mac Controller ya. Kemudian nama controllernya ialah register controller. Baik, nah register controller sudah tercipta. Kemudian kita buka dulu register controllernya. Dia ada di folder HTTP controller dan register controller ini ya. Nah di sini sekarang kita atur di bagian rootnya dulu. Kita tambahkan di sini root, metodenya get ya, metode get register. Nah itu sudah ada. Jadi register controller class dengan nama register. Kemudian yang kedua ini fungsinya ya, metode get ini untuk menampilkan jika pengguna mengakses URL ini, maka dia akan menampilkan form register. Kemudian yang kedua untuk metode post. Slash register, nah itu sudah ada. Namanya kita tetap sama, namanya register, tapi metodenya berbeda ya, jadi tidak apa-apa. Kemudian tambahkan di sini untuk agar dia bisa ke function atau metode handle ya. Nah, baik, karena kita di sini akan menggunakan register controller, maka di sini kita panggil register controllernya dari app register controller. Oke, baik. Jadi kita mengimpor register controller ini, yang artinya kita akan menggunakan controller register controller ini untuk mengelola tindakan terkait dengan proses pendaftaran pengguna ya. Jadi kita memiliki dua buah rute terkait dengan proses pendaftaran pengguna. Jadi route yang pertama ini digunakan untuk menampilkan formulir pendaftaran dengan metode get. Sementara route yang kedua ini digunakan untuk menangani data yang dikirimkan melalui formulir dengan metode post. Keduanya kita beri nama register. Namanya sama di sini ya, tapi metodenya berbeda. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Di sini kita masuk ke register controller sekarang. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu, yaitu public function invoke ya pertama kali. Oke, ini akan menampilkan pada folder out dan file register ya. Kita buat dulu di folder out dan file register. Jadi kita buatnya di sini. Sini ada out, kemudian tambahkan file dengan nama
register blade PHP ya. Kemudian ini bisa kita isi dengan template Sysla. Nah, kebetulan saya sudah ada. Kita pastekan saja di sini. Kita simpan, kemudian kita coba buka di web browsernya ya untuk melihat tampilannya. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Coba kita klik di bagian register ini. Nah, kemudian dia menampilkan tampilan form register ya. Ini URL-nya sudah diregister dan menampilkan form register. Ini tadi ya. Jadi ini adalah deklarasi metode dalam controller. Metode invoke adalah metode yang secara khusus digunakan ketika objek dari controller ini dipanggil secara langsung. Jadi tanpa memanggil metode tertentu. Lihat di sini dia tidak memanggil metode tertentu ya. Jadi dalam konteks ini metode ini digunakan ketika Anda mengakses URL yang sesuai dengan rute yang telah diatur untuk mengarahkan ke controller ini. Dan ini pada bagian ini metode invoke mengembalikan return ya. Jadi tampilan dengan nama out register ini jadi berarti ketika URL yang terkait dengan controller ini diakses, controller ini akan menghasilkan tampilan yang disebut out register. Ini folder out dan ini file register ya. Dan kemudian menampilkan sebuah formulir pendaftaran pengguna. Tapi bagaimana nih jika diklik register? Coba kita klik ya. Nah, dia akan menampilkan error karena kita belum membuatkan function atau metode handle. Baik, sekarang kita akan buatkan metode handle-nya pada register controller. Jadi di sini kita buat lagi, yaitu sebuah function handle ya. Ini. Kemudian di sini ada kita memerlukan request validate. Jadi name diperlukan, email harus diisi, dan juga formatnya email juga harus unik emailnya ya dengan pengguna lain atau tidak sama dengan pengguna lain. Passwordnya harus dikonfirmasi atau ketik ulang ya. Lalu kita simpan ke dalam database. Nah, seperti ini. Name, request name, email, request email, password ya oke. Kemudian di bawahnya kita akan menggunakan out login user. Oke. Kemudian akan mengembalikan di sini redirect to ya. Redirect to dalamnya ke root service provider. Nah, jadi seperti ini. Ini karena kita menggunakan dashboard pada home ini ya. Root service provider ini harus kita buka terlebih dahulu filenya.
Nah, di sini ada public consent home. Ia akan diredirect ke home ya. Karena kita menggunakan dashboard, jadi di sini kita ganti menjadi dashboard. Oke, di sini juga kita simpan. Kita lihat di sini kita akan menggunakan model user. Jadi kita harus mendeklarasikan atau menggunakan model user tersebut. User saja ya. Ini koma, semikolon. Kemudian kita juga menggunakan out tadi ya. Nah, ini kita gunakan out, maka kita panggil out tersebut ke dalam register controller. Baik, kita juga menggunakan route service provider, maka kita panggil providernya, route service provider. Oke, jadi apa yang kita tambahkan tadi, app model user ini ya, mengimpor model user dari direktori model user, digunakan untuk berinteraksi dengan tabel pengguna dalam basis data atau dalam database ya. Kemudian ini out ya, baris ini mengimpor fasilitas autentikasi out yang disediakan oleh Laravel. Jadi fasilitas ini digunakan untuk mengelola proses autentikasi pengguna ya. Kemudian route service provider ini mengimpor route service provider yang ini tadi, yang biasanya ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman beranda atau tujuan lain ya, tergantung settingan Anda ya. Di sini saya setting ke /dashboard gitu ya. Kemudian ini metode handle. Nah, metode dalam controller ini mengelola proses pendaftaran ya. Ini yang mengelola proses pendaftarannya. Jadi metode ini menerima parameter-parameter yaitu name, email, dan password gitu ya. Ini mengelola validasi data yang diterima dari formulir pendaftaran fungsi validate ini ya. Jadi ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan itu adalah sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Jadi nama harus diisi, email juga harus diisi dan berformat email, dan juga harus unik di dalam tabel user ini ya. Kemudian password ini juga harus diisi dan juga harus sesuai dengan konfirmasi password di bawahnya, atau biasanya ketik ulang password gitu ya. Jadi setelah itu user create ini, user akan dibuat setelah validasi ini berhasil dilewati ya. Jadi kode ini membuat catatan pengguna atau menginputkan ke dalam tabel user, yaitu nama yang ada di request nama ini, emailnya juga ini yang kita ketikkan di field input nantinya, dan juga passwordnya dengan hash ini ya. Jadi passwordnya itu akan dienkripsi dengan hash. Namun ini bisa kita rubah ya, karena ini hash sebuah metode, seharusnya kita panggil dulu metode hashnya di atas ini. Tapi kita juga bisa menggunakan yaitu fungsi atau fungsi backcrypt ya, backcrypt. Nah, kita juga bisa menggunakan backcrypt ini. Nah, jadi setelah pengguna berhasil terdaftar di sini ya, sudah berhasil,
mereka diautentikasi dan dianggap masuk atau login ke dalam aplikasi, yaitu disaring lagi di out login ini. Jadi pengguna yang baru didaftarkan dianggap masuk secara otomatis, dan pada akhirnya mereka atau pengguna tersebut diarahkan sesuai dengan yang kita setting di road service provider ini. Di sini saya setting ke dashboard ya. Dan sekarang kita lihat di web browsernya. Ini kita reload kembali, continue. Nah, dia kembali ke sini. Apabila ini kita klik tanpa menuliskan apa-apa di sini ya, dia akan kembali di sini. Harusnya di sini ada peringatan, silahkan input nama atau nama harus diisi, email harus diisi, juga password, begitu juga password ya. Tapi kita belum buatkan sebuah pemberitahuannya. Jadi kita coba dulu ini apakah sudah bisa untuk mendaftar ya. Kita tulis saja namanya di sini. Kemudian emailnya. Seperti itu ya, dengan format email yang benar. Juga password. Kemudian ketik ulang password harus sama dengan password yang di atas ini. Dan klik setujui dengan peraturan dan kondisi. Oke, kita register. Nah, setelah berhasil register, dia akan diarahkan ke dashboard ini ya. Baik teman-teman, saya kira cukup dulu untuk video ini ya. Nanti di dalam video selanjutnya kita akan coba lagi fitur-fitur apa yang akan kita tambahkan ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Selamat malam.